Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Kumara, saya dari Universitas Sakti Bekasi. NIM saya 8892150006. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kesempatan kali ini saya memberikan tugas UTS semester 3 saya. Mata kuliah, dosen pengampu saya, dosen pengampu Imhar MM, dan mata kuliah Ekonomi Manajerial. Bisnis planning usaha. Pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan konsumen dan pihak terkait stakeholder dalam rangka mencari laba. Bisnis fungsi laba, laba fungsi pendapatan biaya, dan laba fungsi produktivitas efisiensi. Konsep pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan sesuatu baik berupa barang, X pakaian, sepatu, makanan, maupun jasa. X pengobatan, urut, potong rambut, hiburan, dan manajemen. Produksi mengubah input baik berupa barang maupun jasa menjadi output berupa barang ataupun jasa yang lebih bernilai ataupun bermanfaat. Teori produksi. Teori produksi adalah prinsip ilmiah dalam melakukan produksi yang meliputi A. Bagaimana memilih kombinasi penggunaan input untuk menghasilkan output dengan produktivitas dan efisiensi tinggi. B. Bagaimana menentukan tingkat output yang optimal untuk tingkat penggunaan input tertentu. C. Bagaimana memilih teknologi yang tepat sesuai dengan kondisi perusahaan. Teori dan faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menghasilkan produksi X bahan baku, bahan penolong, teknologi, dan peralatan produksi, tenaga kerja, manusia, dan energi. Faktor produksi tetap. Fixed factor of production economy managerial, yaitu faktor produksi yang sifatnya tidak habis dipakai dalam satu periode. Produksi serta relatif tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi yang dihasilkan. Contoh, kandang peralatan tahan lama, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Faktor produksi variable, variable factor of production, ekonomi manajerial faktor produksi yang sifatnya habis dipakai dalam satu periode. Produksi serta besar penggunaannya sangat berkaitan dengan jumlah produk yang dihasilkan. Contoh, pakan, bahan bakar, dan lain-lain. Fungsi produksi adalah hubungan matematis antara faktor-faktor input produksi dengan keluaran output produksi. Penggunaan fungsi produksi ini akan membantu para pengambil keputusan produksi untuk mengetahui bagaimana pengelolaan faktor-faktor produksi secara optimal sehingga menghasilkan produksi yang optimal juga. Key fungsi input atau key fungsi faktor produksi. Q sama dengan F, bahan baku, penolong, teknologi, labor, energi, dan Q, F, K, L. Periode produksi. Produksi jangka pendek, short run production, masa atau periode produksi di mana ada satu atau beberapa jenis input yang penggunaannya tetap fixed input. Produksi jangka pendek, long run production, masa atau periode produksi di mana semua input produksi adalah variabel atau lebih bisa berubah. Ukuran produktivitas. Produk total, total produk yaitu jumlah produk keseluruhan yang dihasilkan dari sejumlah faktor produksi. Misalnya dari sejumlah 1,96 kilo konsentran dihasilkan 1 kilo boiler. Produk marginal produk yaitu penambahan jumlah produk sebagai akibat penambahan satu satuan faktor produksi. Misalnya untuk menambah produksi susunan dari 8 liter ekor per hari menjadi 12 liter ekor per hari, perlu ditambahkan pemberian konsentrat sebanyak 8 kilo per ekor per hari, berarti produk marginalnya adalah 4 liter. 8 kilo atau sama dengan 0, liter per kilo. Produk rata-rata
average produk, yaitu rata-rata jumlah produk yang dihasilkan untuk setiap satuan faktor produksi yang dipakai. Misal, pada tingkat produksi 12 liter per ekor hasil jumlah konsentrat yang diberikan sebanyak 8 kilo per ekor, dan per hari produk rata-ratanya adalah 1,5 liter per kilo. Bentuk kenaikan hasil. Apabila ke dalam suatu produk produksi ditambah faktor produksi secara berturut-turut, maka produksinya akan meningkat. Seberapa besar kenaikannya dan sifat kenaikannya dapat dibedakan atas. Kenaikan hasil tetap constant return to scale. Penambahan setiap satu satuan faktor produksi yang terus-menerus menyebabkan kenaikan hasil yang tetap. Kenaikan hasil bertambah, increasing return to scale. Apabila ke dalam suatu proses produksi ditambahkan secara terus-menerus, satu satuan faktor produksi akan mengakibatkan penambahan produk yang makin lama makin meningkat. Kenaikan hasil berkurang, decreasing return to scale. Penambahan satu satuan faktor produksi yang terus-meneruskan menyebabkan penambahan produk yang makin lama makin berkurang. Dan itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.